Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah kita dalam pertemuan pagi ini bisa memulai pelajaran PPKN. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Ya. Baik, seperti biasa Bapak akan absen dulu ya. Marisa, Lutfi, Alfia, Pika, Ifki, Maheswari, Aida, Laika, Akila, Syaza, Nadib, Dir ya, Alif, Dir, Muhammad Fahri, Fahila, Muhammad Baijudin, Hanif, Muhammad Farel, Ahmad Fatul, Ibnu, Alif. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Ke depan aja. Ya. Ayo sini. Ya. Silakan dipimpin doanya sama Pak Hila ya. Ya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaihin nusur. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika ya arhamar rahimin. Ya. Syukran. Baik. Kita tahu saat ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Dari kemarin kalian sudah mempelajari, ada yang tahu materinya apa yang minggu kemarin? Tentang? Iya benar, tentang keberagaman. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan kedaulatan ya. Tapi tentu kita harus, biar rasa cinta kita terhadap kedaulatan NKRI, kita patut untuk bersyukur, dan bersyukur itu kita wujudkan dalam nyanyian ya. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Siap ya? Ya. Baik, silahkan berdiri ngadep ke depan semua. Baik. Oke, kita siap ya. Satu. Nanti ikutin aja. Ya, selesai. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.
Baik, tadi lagu Padamu Negeri ya. Ya. Itu salah satu bentuk perwujudan kita terhadap kecintaan NKRI, ya, cinta tanah air lah ya. Baik, bisa dilihat di depan, di layar depan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Mungkin ada yang bisa menebak kira-kira apa nih? Ada? Terkait dengan gambar tersebut? Pemilu. Lebih tepatnya? Oke, proses pemungutan suara ya. Ya. Kira-kira tahu nggak proses pemungutan suara ya? Karena materi kita ini kan tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah ditebak bahwa gambar tersebut merupakan proses pemungutan suara pada pemilu 2019, Pilpres dan Pileg. Nah, nanti ada kaitannya nih. Apa sih kaitannya pemilu dengan kedaulatan rakyat? Nah, mungkin bisa menebak nih. Ada yang bisa menyampaikan? Dari siapa kira-kira? Terkait dengan gambar tadi dan materi kita hari ini. Ada? Yang bisa jawab? Ya, silakan. Apa? Hubungan antara pemilu dan kedaulatan rakyat adalah pemilu yang pemilihan umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan perwujudan hak asasi politik rakyat. Pemilu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Oke, pemilu untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Ada lagi? Ya, silakan. Oh, pemilu itu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat katanya. Oh, berarti ada korelasinya ya antara pemilu dengan materi kita hari ini tentang kedaulatan rakyat. Nah, tentu ini yang harus kalian pahami. Nanti ada bahwa keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintah itu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ya. Nah, itu tadi dilaksanakan melalui pemilu. Ya, pemilihan umum. Nah, tentu dari tadi yang kalian sampaikan terkait dengan gambar dan materi itu, nah kalian harus memahami ini. Supaya apa? Tujuan kalian dalam pembelajaran hari ini tahu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kalian tentu harus mampu nanti berdiskusi. Mendiskusikan apa? Mendiskusikan terkait dengan skema pemilihan umum tadi. Apa sih? Ada hal-hal apa aja sih dalam skema pemilu? Terus kalian juga dalam diskusi nanti harus mampu menganalisis bentuk kedaulatan negara. Karena nanti Bapak akan menayangkan video atau YouTube terkait dengan kedaulatan. Selanjutnya nanti melalui konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, kalian juga harus mampu memahami atau bahasa ininya bagaimana kalian bisa memahami dan menyimpulkan prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan konstitusi kita, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Setelah itu kalian nanti akan menyajikan, mensimulasikan bagaimana sih perwujudan kedaulatan, khususnya kedaulatan rakyat itu di sekolah. Nah, nanti kita bersama-sama lihat simulasinya, ya. Oke, sebelum ke materi yang lebih dalam nih, kita harus pahami dulu kedaulatan itu apa kan? Nah, tadi kan, oh itu kedaulatan rakyat tadi kaitannya dengan gambar. Oh itu pemilu. Nah, sedangkan kedaulatan itu sendiri apa? Kan ini harus paham. Oke, untuk materi kedaulatan ini kira-kira siapa yang mampu memberikan definisi apa itu kedaulatan? Oke, silakan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yakni daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Oke, luar biasa ya, katanya kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab. Nah, daulah artinya kekuasaan tertinggi. Nah, itulah kedaulatan. Ada lagi nggak yang lain? Atau cukup? Oh, siap. Namanya siapa dulu? Hanif, ya silakan Hanif. Kedaulatan adalah kekuasaan tinggi
suatu undang-undang. Oke, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang ya. Oh iya, luar biasa jawabannya ya. Benar. Tadi dari bahasa Arab, kalau ini tadi menyampaikan kedaulatan itu kekuasaan tertinggi gitu, untuk membentuk atau membuat undang-undang. Tuh bagus sekali ya. Jadi saya kira kalian sudah mampu memahami. Mungkin udah baca-baca di e-learning semalam? Udah lah, kalau yang udah baca pasti memahami ya apa itu kedaulatan. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada teorinya Bodin. Nah, tadi udah disampaikan daulah, bahasa Arab, tadi juga kekuasaan tertinggi. Ada teori yang relevan nih terkait dengan kedaulatan, terkait apa yang disampaikan oleh Hanif ya. Bahwa kedaulatan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membentuk atau menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, ini teorinya Bodin. Ya. Teori Bodin ini tentu relevan dengan materi yang kalian pahami sekarang, yang kalian pelajari sekarang. Oke. Ini juga ada beberapa kedaulatan yang kita kenal, ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Kalau ke dalam berarti kedaulatan itu yang ada di internal. Kalau di Indonesia terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada di alinea keberapa tuh? Iya, keempat. Yaitu tujuan negara. Benar tadi Marisa ya. Jadi tujuan negara kita kan melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, itu bagian daripada contoh kedaulatan ke dalam. Artinya ke dalam ini internal. Beda lagi kalau kedaulatan keluar, ya. Kalau kedaulatan keluar ini kaitannya dengan eksternal. Bagaimana misalkan kalau kita berbicara Indonesia melakukan kerjasama internasional. Makanya dalam bahasanya juga hubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan apapun atau kekuasaan lain. Indonesia negara yang merdeka, ya. Kalau negara yang merdeka berarti mempunyai otoritas untuk melakukan kerjasama. Kita bukan negara yang di bawah kekuasaan negara lain. Kita negara yang mandiri, yang mempunyai kebebasan. Sesuai dengan politik luar negeri kita namanya politik bebas aktif. Ya. Nah ini teorinya tadi. Ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan raja, ya. Ada teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, dan ada teori kedaulatan rakyat. Saya kira ini juga sudah kalian pahami ya. Contoh misalkan, coba ada yang mampu memberikan penjelasan. Kayak tadi pemilihan umum gitu. Pemilu. Oke. Pemilu salah satu contoh teori kedaulatan rakyat katanya. Ya benar. Bagian daripada contoh teori kedaulatan rakyat. Nah, selain ada kedaulatan rakyat, ada teori kedaulatan Tuhan. Kalau teori kedaulatan Tuhan itu berkenaan dengan bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Ini kalau berbicara zaman dulu ini biasanya raja-raja Yunani kuno. Raja-raja yang dia mempunyai kekuasaan yang dimana kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Jadi yang merasa raja ini penjelmaan dari Tuhan. Nah, itu terkait dengan teori kedaulatan Tuhan. Ada juga teori kedaulatan raja. Nah, ini di abad pertengahan ini perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan. Jadi raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dialah yang menentukan semua aturan-aturan yang ada di negaranya. Oke, saya kira teori ini sangat kita ambil nanti satu teori untuk dijadikan sebagai aktivitas pembelajaran kita ya. Ini selain teori ada sifat. Kalau sifat ini kaitannya dengan ada asli, ada permanen, ada tunggal, ya, ada tidak terbatas. Ya. Kalau asli berarti tetap, benar ya. Tadi siapa yang menjawab? Hanif ya, luar biasa. Ya asli itu tetap. Jadi kekuasaannya bukan berasal dari yang lain. Ada permanen.
Permanen ini berarti selama negara itu ada, maka kedaulatan ini ada. Nah, itu ya, itu permanen. Ada tunggal. Tunggal itu berarti jika anak tunggal itu berarti tidak ada yang kedua. Berarti tunggal itu satu-satunya. Dan yang terakhir tidak terbatas. Kalau tidak terbatas itu bahasa kerennya absolut lah. Ya kan? Absolut. Nah, itu sifat pokok kedaulatan. Nanti ini menjadi bagian yang harus kalian kaji juga. Ya. Terkait dengan teori, terus sifat, dan yang terakhir ada yang namanya prinsip. Kalau prinsip ini berkaitan dengan kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ya, di sini ada Undang-Undang Dasar. Nah, kalian udah bawa kan Undang-Undang Dasar? Ini contohnya Undang-Undang Dasar nih. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini dicantumkan tuh kedaulatan-kedaulatan. Oke. Ada yang namanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Itu bagian daripada prinsip kedaulatan yang ada di dalam konstitusi kita. Ya. Selanjutnya ada juga di pasal 1 ayat 1, tadi pasal 1 ayat 2. Ya, terkait dengan bentuk negara. Negara Indonesia adalah negara republik yang berbentuk hukum. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ya republik. Oke, itu ya. Sekarang udah saya sampaikan pengantar karena nanti kalian akan mengkaji. Nah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Apa pertanyaannya? Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu tercantum pada pasal 1. Oke. Kedengaran yang lain? Ya, berdasarkan prinsip-prinsip katanya ya. Berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi itu ada di pasal berapa saja. Nah, ya, ini saya sampaikan. Pertama itu ada di pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Yang kedua itu ada di pasal, ada yang masih ingat? Pasal 2. Ayo, masih ingat nggak? Pasal 3. Ada. Pasal 3 ayat 3. Bisa dicek di undang-undangnya. Ada juga di pasal berapa? Pasal 7. 7 apa? Ayat-ayat 7C ya. Ada juga di pasal berapa? 17, benar. Pasal 17 ayat 2. Tuh ya. Nah, kalau nggak salah di buku juga ada itu penjelasannya. Nanti kalian bisa lihat lagi. Oke, bagus tadi pertanyaannya ya. Jadi prinsip kedaulatan yang ada di dalam konstitusi ya ini. Ya. Yang ada di dalam konstitusi kita. Oke, bagus. Selanjutnya kita masuk ke ini. Nah, ini penting nih. Ada video terkait dengan materi kita hari ini. Nanti kalian amati dan identifikasi, ya. Sehari pasca pencoblosan beredar sejumlah video tentang dugaan kecurangan saat pemungutan suara pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam tayangan video amatir pertama ini terjadi di TPS 01, Kampung Solok Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tugas KPPS terburu-buru melakukan penghitungan suara dan menyebut nama Delmeria beberapa kali. Kemudian terdengar suara perempuan yang mengabadikan momen ini menggunakan bahasa daerah mengatakan, "Jelas sekali bukan Delmeria."
Sedangkan di video yang kedua terekam dua petugas KPPS berbaju merah dan biru secara leluasa berkali-kali memasukkan surat suara ke kotak suara. TPS yang berlokasi di Kecamatan Anggar Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah ini dalam kondisi sepi. Terkait dugaan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Sumatera Utara telah mendalami beberapa laporan video terkait kecurangan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jika dinyatakan melanggar peraturan KPU, maka pemungutan atau penghitungan suara harus dilakukan ulang. Ya, baik. Udah ya. Ini terkait dengan video. Kira-kira siapa yang mau memberi tanggapan? Siapa dulu? Oke, ini dulu ya. Siapa? Ifki ya. Baik, Ifki. Apa komentarnya terkait dengan video? Dugaan kecurangan pada 2019 ini merupakan hal yang perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oke, perbuatan yang ada di video itu merupakan Hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. oke, tidak sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar ya. Benar tadi, permasalahan yang ada di video ini memang bagian daripada perilaku inkonstitusional ya dalam penyelenggaraan pemilu. Ada lagi tadi siapa? Nip lagi. Yang saya lihat dari video itu tepatnya dilaksanakan pemilu di TPS 101. Nah, yang saya lihat itu keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai pelaksanaan keterlibatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu. Nah, jika dalam pemilu ada yang melakukan kecurangan, maka dari itu ada pengkhianatan terhadap masyarakat. Oke, ada pengkhianatan terhadap masyarakat ya, dari peristiwa video tadi ya. Oke, luar biasa, benar sekali tadi jawabannya ya. Itu kaitannya permasalahan yang ada di video dengan materi pembelajaran. Di situ ada pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Tadi ada teori kedaulatan rakyat. Ternyata ada pengkhianatan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Baik, seperti biasa kita bentuk kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Ya. Nah, ini kelompok saya bentuk aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Baik, setelah itu saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Baik, dilihat LKPD-nya, di situ ada instruksi, ada petunjuk ya. Silahkan dibaca, setelah dibaca langsung cari literasi, langsung cari sumber belajar, cari referensi yang relevan terkait dengan video tadi, terkait dengan materi yang Bapak sampaikan juga, terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan di awal. Nah, itu harus mencakup itu semua. Oke? Dia mundur gimana? Record. Ya, silahkan nanti di ini ya, dicari informasi sebanyak mungkin terkait
tugas tadi, yang ada di LKPD itu. Apa aja di situ instruksinya, apa yang harus dicari. Nah, tadi udah ke e-learning, udah ke komputer publik. Sekarang tinggal pengembangan aja. Pengembangan di sudah beres? Udah ya? Kelompok 1 udah? 2? 3? Oke, 4? Oke. Baik. Kalau gitu tinggal disajikan. Nah, mau kelompok berapa dulu? Silahkan. Oh, kelompok 4 dulu ya? Baik, silakan kelompok 4. Di situ kan instruksinya harus ngapain? Kamu pilih topik mana tadi? Dia pilih topik pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Oke, udah disiapkan propertinya? Sudah disiapkan. Baik, silahkan. Kursinya rapiin. Di situ. Oh, di sini ya, bagus gitu. Baik, tar. Kelompok 1 di sini semua. Nah, kelompok lain nanti memperhatikan ya. Topik pemilihan ketua kelas. Cara pemilihan ketua dan wakil ketua kelas dibahas dalam kolom. Ya. 1. Kriteria calon ketua dan wakil ketua kelas SMPS daerah Malang. A. Merupakan siswa SMPS daerah Malang yang duduk di kelas 9 pada tahun pelajaran yang sedang berjalan. B. Memiliki integritas dan kedisiplinan serta bertanggung jawab. C. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam pengurusan kelas SMPS daerah Malang. D. Mendapat persetujuan dari orang tua menjadi pengurus kelas. 2. Proses persiapan dan menentukan tim panitia pelaksana pemilihan ketua dan wakil ketua kelas SMPS daerah Malang. A. Tanggung jawab kepanitiaan adalah kepala sekolah SMPS daerah Malang. B. Ketua pelaksana adalah wakil kepala sekolah bidang siswaan dan wakil ketua adalah pembina kelas. C. Pelaksana terdiri dari sekretariat yang anggotanya adalah pengurus kelas SMP daerah Malang tahun pelajaran 2021-2022. 3. Proses pencalonan. A. Panitia pemilihan ketua dan wakil ketua kelas menyampaikan informasi melalui surat edaran dan media elektronik berkaitan dengan adanya pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua kelas SMPS daerah Malang serta persyaratan dan ketentuan yang berlaku. B. Bakal calon ketua dan wakil ketua kelas dapat mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. C. Formulir pencalonan dapat disampaikan pada sekretariat kelas, baik lewat surat maupun media elektronik. 4. Proses verifikasi formulir pencalonan. A. Proses verifikasi dilakukan maksimal 3 hari. B. Bakal calon ketua dan wakil ketua kelas yang lulus verifikasi adalah mereka yang memenuhi semua kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. C. Bakal calon ketua dan wakil ketua kelas melakukan serangkaian tes dan wawancara. D. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon ketua dan wakil ketua kelas serta nomor urutnya akan diumumkan oleh panitia pelaksana pemilihan.
Panitia pelaksana meminta calon yang telah ditetapkan untuk membuat visi, misi, dan rencana program serta penjagaannya selama 3 tahun ke depan. Visi, misi, dan rencana program serta penjagaannya dibagi menjadi rangkaian dan misi serta program kerja yang dikirim kepada panitia untuk disampaikan kepada seluruh warga sekolah. 5. Pelaksanaan pemilihan. A. Panitia menyampaikan kepada seluruh anggota kelas. B. Panitia menyiapkan semua program yang dibutuhkan. C. Anggota kelas melaksanakan coblosan. D. Panitia melakukan penghitungan suara. E. Ketua dan wakil terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan. F. Panitia pelaksana serta ketua dan wakil ketua kelas terpilih menentukan perangkat pengurus kelas yang kemudian ditetapkan melalui SK penetapan pengurus kelas SMPS dari lapangan. Nah, penutup. Ketua dan wakil ketua kelas beserta pengurus kelas yang lain telah ditetapkan oleh SK kepala sekolah, kemudian dilantik dalam upacara pelantikan. Oke, udah? Nah, sekarang silahkan disimulasikan. Nah, berarti kelompok 1 sebagai panitianya. Tadi kelompok 1 udah koordinasi siapa yang akan jadi calon ya. Oke, silahkan propertinya diambil. Jadi yang udah disiapkan. Oh, ini bilik suara ya. Ini, oh ya. Oh, itu kotak suara ya. Berarti nanti yang buat pendaftarannya di mana? Oh, di sini, di sana. Ya, boleh. Berarti ininya kebalik kalau gitu. Ya, pendaftarannya di sini berarti. Nanti melalui ini aja nih, di sini nih. Boleh di bawah itunya. Kursinya diangkat ya, sama meja satu aja, angkat berdua sama ya. Oke, mana tadi surat suaranya mana? Surat suaranya ambil tuh. Nah, surat suaranya berarti disimpan di sini. Baik. Nah, sekarang silahkan siapa yang menjadi penjaga ketua ininya siapa? Ini. Oke, penjaga pendaftaran. Yang penjaga kotak suara. Ya, yang ininya berarti yang memanggil peserta ya. Oke. Silahkan pesertanya diambil satu-satu. Mau diambil lagi, dipanggil ya, sorry. Dipanggil nanti berarti ngambil ini terus nyoblos di sini. Dua-dua berarti ya. Mau yang putra dulu atau putri dulu? Putri dulu. Putra dulu. Ya. Silahkan dipanggil berdasarkan absen. Siapa dulu? Kamu berarti duduknya di situ aja tuh. Ya, berdua. Ya. Oke, siapa dulu? Silahkan. Kita putra dulu ya. Maju. Ya, panggil siapa? Hanif. Oke, Hanif. Terus kemana prosesnya? Ke sini dulu. Oh, ngambil surat suara. Habis itu coblos. Coba tunjukkan ke teman-temannya surat suaranya. Ya. Ya, sini. Berdua. Ya. Coblos. Nah, habis dicoblos, dilipat. Oh, dilipat. Terus dilipat. Terus dimasukin kemana? Kotak suara. Oke, silakan beruntun ya. Tahan dulu.
Dari aku. Ya. Siapa dulu? Tadi siapa yang dipanggil? Oh ya, silakan. Oh ini penjaga KPPS ini namanya. Merah putih, maskernya juga. Berdua langsung, dua-dua aja ya. Ya. Berdua-dua ya, boleh. Dari saja. Terus biar cepat. Woi, pemilu. Nomor 2. 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 Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Udah. Baik. Nanti bisa diumumkan sama si siapa tadi? Ketua panitianya. Siapa? Fadil. Ya udah, diumumkan. Yang pemenang yang jadi pemenang ketua kelasnya siapa? Baik, berdasarkan penghitungan surat suara, calon ketua kelas nomor 2 berhasil memperoleh suara tertinggi yaitu dengan total 8 suara. Oke, mantap. Ya udah. Tutup kalau udah selesai. Ya, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas partisipasi dalam pemilihan ketua kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah ya kelompok 1 menjelaskan tentang tata cara proses pemilihan ketua kelas. Berarti itu namanya contoh kedaulatan di tingkat sekolah gitu ya. Nah, kedaulatan rakyat. Kalau di negara kan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilu. Nah, kalian simulasikan tadi kelompok 1 kedaulatan rakyat itu di sekolah melalui pemilihan ketua kelas. Ya, hal yang sederhana. Tadi udah bagus persiapannya, propertinya ya. Nah, itu salah satu contoh kreativitas dari kalian. Baik, bisa kita simpulkan. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai saat ini, bahwa kedaulatan itu merupakan apa? Oke, kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Luar biasa. Setelah itu apa? Yang memiliki apa? 4 sifat pokok. Ya, 4 sifat pokok. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? 4? Baik. Setelah itu teori kedaulatan juga ada berapa tadi? 5. 1 teori kedaulatan? 2? 3 hukum, oke. 4 negara, 5 rakyat. Ya, itulah
beberapa ahli kenegaraan juga kedaulatan Tuhan sampai rakyat tadi dibagi atas 3 kekuasaan. Kalau di dalam kedaulatan rakyat, teorinya Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya itulah kesimpulan yang harus kalian dapatkan. Ya, sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran. Kalian berarti memahami apa itu teori kedaulatan, apa itu kedaulatannya, apa itu sifatnya, ya, apa itu tadi terkait dengan prinsip dari kedaulatan, dan kalian mampu melaksanakan prinsip itu melalui simulasi. Sekarang kita masuk ke refleksi ya. Nah, siapa yang mampu memberikan kesan atau pesan selama proses pembelajaran? Ya. Siapa? Oke, Marisa. Nah, silahkan untuk menyampaikannya. Alhamdulillah saya bisa setelah belajar ini saya senang bisa mengetahui apa itu kedaulatan, sifat-sifatnya, teori-teorinya, dan saya juga tahu contoh-contoh kedaulatan apalagi dalam sekolah seperti kayak tadi pemilihan ketua kelas gitu. Oke, baik ya. Itu salah satu contohnya pemilihan ketua kelas. Itu refleksinya ya. Jadi memahami katanya tadi ya. Ada lagi? Ada lagi yang memberikan refleksi atau kesan atau pesan selama proses pembelajaran? Siapa? Oke, dari kelompok ini 4 ya? 4? Boleh, siap. Di pembelajaran kali ini saya banyak belajar tentang kedaulatan sehingga wawasan saya semakin luas. Oke, wawasan semakin luas karena mampu memahami tadi teori-teori kedaulatan. Oke, terima kasih. Kalian sudah mampu menyimpulkan tadi, sudah mampu memberikan refleksi, kesan dan pesan selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ini tugas individu seperti biasa. Setelah pertemuan nanti ada PR lah. Kalau di luar itu PR. Kalau kalian berarti pekerjaan asrama gitu ya. Nah, ini dikerjakan di luar pembelajaran tapi dikumpulkannya besok seperti biasa paling telat jam 4 sore melalui media e-learning. Nanti saya ceknya di media e-learning ya. Nanti dilihat sendiri di situ ada soal evaluasi tentang konsep kedaulatan ya, mulai dari teori, sifat sampai ke prinsip tadi. Oke. Itu aja saya kira terkait dengan pertemuan kita kali ini. Saya memberikan sebuah pemahaman bahwa kedaulatan itu akan mampu kita realisasikan sebagai kekuatan tertinggi rakyat untuk mengalahkan pemerintahan yang tidak transparan, pemerintahan yang tidak amanah terhadap pemberian kedaulatan oleh rakyat. Maka sehebat apapun kekuasaan pemerintah, itu akan kalah oleh kedaulatan rakyat yang kita kenal sebagai kekuasaan tertinggi rakyat. Oke, itu aja. Saya Ahmad Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.